Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari pengantar pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan, kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Dian Agnes Caroline Boris Tungkir dengan NPM 2201010005 dan teman saya. Nama saya Hermanson Sinaga dengan NPM 2201010021. Nama saya Tria Margareta Tindaon dengan NPM 2201010019. Nama saya Yohana Dimulani Siotang dengan NPM 2201010002. Nama saya Petrus Simanjuntak dengan NPM 2201010025. Baik, terima kasih. Kami akan memulai presentasi kami. Selamat pagi untuk saudara-saudara sekalian. Di sini saya akan bertanya kepada saudara-saudara sekalian tentang materi hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Saya di sini akan bertanya kepada saudari Tria, bagaimana hubungan manusia dengan pendidikan itu? Hubungan antara manusia dan pendidikan itu saling keterkaitan, di mana pendidikan adalah hal yang paling utama bagi manusia, karena dalam pendidikan manusia dapat menemukan bagaimana kualitas pendidikannya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada saudari Agnes, bagaimana hakikat manusia dengan pengembangan dalam pendidikan? Dan menurut saya kan pada dasarnya itu manusia memiliki akal dan pikiran. Cara mengembangkannya itu dari manusia ke manusia, disalurkan isi pikirannya ke manusia. Dan contoh manusia ini seperti kayak siswa, objeknya itu siswa, peserta didik. Itu menurut saya. Baik, saya akan bertanya kepada saudari Yohana, mengapa pada hakikatnya manusia memerlukan pendidikan? Karena pada hakikatnya manusia memerlukan pendidikan, karena pendidikan itu sendiri merupakan kunci dunia, di mana jika seseorang mengandalkan pendidikan maka kehidupannya akan lebih baik ke depannya dan menjadi semakin terarah. Demikian dari saya. Saya akan bertanya lagi kepada saudari Tria, mengapa pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia? Karena manusia dan pendidikan itu tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan adalah kunci masa depan bagi manusia. Baik. Di sini saya juga akan bertanya lagi kepada saudari Agnes, apa pengertian hakikat manusia? Pengertian dari hakikat manusia itu kayak istilahnya manusia yang memiliki akal dan pikiran yang bisa melakukan sesuatu dengan cara memikirkannya dahulu, mematangkan pemikirannya dahulu baru melakukannya. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, kepada saudari-saudari sekalian, di sini saya ingin bertanya mengenai materi hakikat peserta didik. Kepada saudari Agnes, saya ingin bertanya, coba saudari jelaskan apa itu peserta didik. Menurut saya, peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang mengembangkan pemikirannya melalui proses jalur pendidikan. Baik, kepada saudari Tria, saya ingin bertanya, apa itu hakikat peserta didik dengan pendidik? Menurut saya, hakikat peserta didik adalah individu yang harus dipenuhi kebutuhannya oleh pemerintah. Dan apa itu hakikat pendidik? Hakikat pendidik adalah orang yang mengajar atau yang memberikan ilmu untuk dikembangkan. Baik, kepada saudari Yohana, saya ingin bertanya, apa saja komponen-komponen peserta didik? Komponen-komponen peserta didik yang pertama memiliki tujuan, yang kedua subjek pendidik, dan yang ketiga lingkungan. Baik. Baik, kepada saudari Agnes, coba disebutkan para ahli siapa saja yang memberikan pendapatnya mengenai peserta didik. Ya, yang saya ketahui ada 3 para ahlinya. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara, yang kedua MJ Legeveldet, dan yang ketiga JJ Roslow. Baik. Kepada saudari Yohana, di dalam materi peserta didik ada karakter. Coba sebutkan karakteristik peserta didik. Yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis, yang kedua individu yang sedang berkembang, dan yang ketiga individu yang memerlukan bimbingan individual dan perlakuan manusia. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi untuk saudara-saudari sekalian. Selamat pagi. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk saudara-saudari sekalian yang dengan materi hakikat pendidikan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudari Agnes, apa yang dimaksud dengan hakikat pendidikan?
proses pembelajaran mengembangkan aktivitas atau kreativitas kepada peserta didik yang melalui disalurkan oleh pendidik. Baik, untuk saudara Hermanson, menurut Ki Hajar Dewantara ada beberapa dasar pendidikan. Coba sebutkan. Menurut Ki Hajar Dewantara terdapat 5 bagian. Yang pertama, asas kemerdekaan, yang artinya mengatasi keterbatasan kepada peserta didik, di mana maksud keberadaan diri tentu tidak sesuai dengan apa yang tidak dikatakan, di mana peserta didik tetap patuh dengan norma sebagai individu dan masyarakat. Yang kedua, asas kodrat alam, yang artinya manusia sebagai bagian dari alam tentu bisa mempelajari apa yang di dalam, bisa membaca dan menerima sebagaimana meskinya sebagai yang wajar dan seimbang. Yang ketiga, asas kebudayaan, yang artinya pendidikan juga harus tetap melihat dan mempelajari kebudayaan yaitu yang lebih maju. Yang keempat, asas kewarganegaraan, yang artinya membentuk kependudukan satu bagian pelajaran gotong royong untuk bekerja dan tetap menghargai orang lain. Yang kelima, asas kemanusiaan, yang artinya membimbing peserta didik menjadi manusia seutuhnya dan sewajarnya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Baik, untuk saudari Priya, saya ingin bertanya, hakikat dan tujuan pendidikan terdapat pada undang-undang, yaitu terdapat pada nomor berapa? Hakikat dan tujuan pendidikan terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal yang ketiga, yang berisikan tentang tujuan pendidikan yang ini yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, kepada saudari Yohana, coba sebutkan beberapa pendekatan kependidikan. Yang pertama, pendekatan reduksionisme yang artinya pendekatan yang memahami sifat-sifat dasar. Yang kedua, pendekatan pedagogis yang dimana anak dituntut menjadi dewasa yang mereka sudah mengetahui kemampuan mereka masing-masing. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan terakhir kepada saudari Priya. Dari semua penjelasan tadi, apa kesimpulan yang Anda dapat simpulkan? Kesimpulan yang dapat diambil, pendidikan merupakan sebuah proses secara sadar yang dilakukan dari muda hingga tua sebagai kebutuhan di mana di dalamnya terdapat proses menuju kedewasaan yang bertanggung jawab dalam potensi diri, baik spiritual dan kepribadian, kecerdasan dan pengendalian diri serta keterampilan. Baik, terima kasih. Baiklah saudara-saudari sekalian, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang materi visi misi pendidikan. Untuk saudara Herman, apa yang dimaksud dengan visi misi pendidikan? Menurut saya, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode pemerintahan. Visi dalam pendidikan yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai visi dalam pendidikan yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwira untuk membudayakan semua warga negara Indonesia. Misi adalah rumusan untuk mengenai upaya-upaya yang akan dikenakan untuk terwujudnya visi. Baik, kepada saudari Yohana, apakah visi misi pendidikan terdapat dalam undang-undang? Ya, visi misi pendidikan Indonesia terdapat dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Baik, kepada saudari Priya, apa yang dimaksud dengan tujuan umum dan tujuan khusus? Menurut saya, tujuan umum yaitu merupakan suatu yang akhirnya akan dicapai oleh pendidikan kedewasaan, dan tujuan khusus dapat diartikan sebagai suatu pengkhususan dari tujuan umum. Baik kepada saudari Agnes, apa yang dimaksud dengan asas tuturi handayani? Yang saya ketahui, asas tuturi handayani adalah sistem among figuran yang berkumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyannya, yaitu Ingarso Tungtulada,
yang kedua Ingmadia Magung Karso, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Yang berarti yang pertama di depan sebagai pemimpin, yang kedua sebagai mendukung, dan yang ketiga sebagai mendorong. Baik, kepada Saudari Yohana, dari semua penjelasan tadi, apa yang Anda dapat simpulkan? Kesimpulannya itu pendidikan mempunyai visi. Yang pertama, terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan saya tadi dengan materi unsur-unsur pendidikan. Baik, kepada Saudara Herman, apa itu yang dimaksud dengan peserta didik? Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Peserta didik dengan diartikan sebagai sekelompok individu yang melakukan atau melayani proses pendidikan agar meyakini perabatan pada diri mereka sebagai dengan kualifikasi yang diharapkan. Baik, pada Saudara Yohana, coba sebutkan 4 tugas tanggung jawab peserta didik. 4 tugas peserta didik. Yang pertama sebagai korektor, yaitu yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua sebagai inspirator, yang pendidik menjadi inspirator bagi kemajuan belajar siswa sebagai petunjuk belajar yang baik. Yang ketiga menjadi informan, pendidik harus mampu memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat sebagai motivator, pendidik harus mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif dalam belajar. Untuk Saudari Agnes, apakah ada persyaratan untuk menjadi seorang peserta didik? Yang saya ketahui pastinya ada, dan terdapat 3 persyaratannya. Itu yang pertama memiliki kualifikasi yang akademik, dan yang kedua memiliki kompetensi, yang ketiga sehat jasmani dan rohani. Baik, kepada Saudari Tria, apakah yang dimaksud dengan interaksi edukatif? Menurut saya, interaksi edukatif merupakan komunikasi timbal balik antara peserta didik yang diarahkan pada tujuan pendidikan itu sendiri. Baik, kepada Saudari Agnes, apa yang Anda dapat simpulkan dari materi tersebut? Menurut saya bisa disimpulkan materi ini pendidikan yang bertujuan memberdayakan diri, dan dalam arti luas pendidikan adalah hidup, dan dalam arti sempit pendidikan adalah sekolah. Unsur dalam pendidikan meliputi antara lain tujuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, interaksi edukatif, dan lingkungan pendidikan. Baik, terima kasih. Baik, kepada saudara-saudara sekalian, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang berjudul sistem pendidikan. Baik, kepada Saudari Yohana, apakah pengertian sistem pendidikan? Sistem pendidikan merupakan keseluruhan yang terpadu dari satu kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, kepada Saudari Agnes, apa tujuan sistem pendidikan? Menurut saya, tujuan sistem pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi kepada peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, serta berpendidikan. Baik, kepada Saudara Herman, apa saja sistem pendidikan? Sistem pendidikan terbagi menjadi tiga jalur, yaitu jalur formal, jalur non formal, dan jalur internal formal. Baik, kepada Saudari Tria, apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pendidikan? Komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, dan yang keempat metode pendidikan, yang kelima materi pendidikan, yang keenam lingkungan pendidikan, dan yang ketujuh alat atau fasilitas pendidikan. Baik, pertanyaan terakhir untuk Saudara Herman, apa saja sarana penunjang sistem pendidikan? Sarana penunjang sistem pendidikan antara lain 1. Kurikulum, 2. Tenaga pendidikan, serta sumber daya pendidikan dan pengolahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kepada saudara-saudari sekalian, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dengan materi sistem pendidikan nasional.
Baik, kepada Saudari Yohana, apa saja ciri-ciri pendidikan menurut Departemen Pendidikan? Ciri-ciri menurut Departemen Pendidikan, sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama mempunyai tujuan, yang kedua mempunyai fungsi-fungsi, yang ketiga mempunyai komponen-komponen, yang keempat interaksi atau saling berhubungan, yang kelima penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan, yang keenam umpan balik untuk koreksi. Sekian. Baik, kepada Saudari Tria, apa saja yang dimaksud landasan konstitusional? Yang dimaksud dengan landasan konstitusional adalah pendidikan yang yang diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 pada bab yang ke-13 pada pasal 31 yang berbunyi ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan yang ayat kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan saluran sistem pendidikan. Baik, kembali lagi pada Saudari Tria. Sebutkan unsur-unsur pokok dalam pendidikan. Unsur-unsur pokok dalam pendidikan terdiri dari pendidikan moral Pancasila yang berdasarkan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Baik, kepada Saudari Agnes, ada 2 jalur dalam pendidikan. Coba Anda sebutkan. Yang saya ketahui ada 2 jenisnya, yaitu formal dan informal. Yang formal itu adalah yang pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan, dan yang informal adalah pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan kemudaan. Baik, kepada Saudara Herman, bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan? Dunia pendidikan harus mau mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua. Siapapun keluhan itu muncul sporadis atau kondisi yang menggambarkan keadaan yang tidak merata. Baik, terima kasih. Baiklah, kepada Saudara Herman, saya akan menanyakan pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kewibawaan atau jejak? Kewibawaan atau jejak adalah suatu daya tarik yang terdapat pada seseorang yang mampu membuat orang lain itu tunduk dan patuh terhadapnya dengan spontan tanpa ada dorongan. Baik, kepada Saudari Yohana, apa saja fungsi kewibawaan dalam pendidikan? Fungsi kewibawaan dalam pendidikan yang pertama, mempengaruhi anak untuk menuju kedewasaan. Yang kedua, membantu anak menjadi orang yang kelak dapat dan sanggup memenuhi tugas hidupnya sendiri. Yang ketiga, membawa anak ke arah pertumbuhan yang kemudian dengan sendirinya mengakui wibawa orang lain dan mau melaksanakannya juga. Yang keempat, anak akan mengerti bahasa untuk menerima petunjuk tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Yang kelima, membuat anak mendapatkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan. Yang keenam, pendidik dapat menjalankan kewajibannya atas dasar cinta. Yang ketujuh, perputaran masyarakat menjadi lebih baik. Yang kedelapan, anak-anak berkembang sesuai dengan jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, keluarga dapat terpelihara dan selamat. Baik, kepada Saudari Agnes, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kewibawaan dalam pendidikan? Yang saya ketahui, faktornya itu kebebasan merupakan syarat mutlak untuk dunia pendidikan. Artinya jika tidak ada kewibawaan, maka pendidikan itu tidak mungkin terjadi. Sebab dengan adanya kewibawaan, segala bentuk bimbingan yang diberikan oleh pendidik atau diikuti secara sukarela oleh anak didik. Baik, kepada Saudari Tria, hal apa saja yang harus diperhatikan saat menggunakan kewibawaan? Baik, dalam menggunakan kewibawaan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menggunakan kewibawaan hendak didasarkan atas perkembangan anak didik. Dan yang kedua, kewibawaan hendaknya didasarkan rasa cinta kasih sayang kepada anak didik. Dan yang ketiga, kewibawaan hendaknya digunakan untuk kepentingan anak didik. Baik, kembali kepada Saudari Tria. Menurut kamu, apa perbedaan kewibawaan pendidikan dan kewibawaan keluarga? Nah, menurut saya perbedaan antara kewibawaan pendidikan dan kewibawaan keluarga yaitu yang pertama, kewibawaan pendidikan itu mengenal yang namanya waktu atau waktunya terbatas, dan sedangkan kewibawaan keluarga yaitu tidak mengenal waktu. Dan yang kedua, kewibawaan pendidikan itu
yang diajarkan oleh seorang guru atau dosen, sedangkan kewibawaan dalam keluarga itu diajarkan oleh orang tua itu sendiri. Terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan tadi yang dengan materi aliran pendidikan. Baik, kepada saudari Yohana. Jelaskan aliran empirisme menurut John Locke. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai pengetahuan. Aliran empirisme menurut John Locke yaitu menganggap bahwa manusia itu seperti kertas putih yang bersih tanpa adanya goresan, dan segala goresan merupakan pengalaman. Pengalaman dibagi dua, yaitu pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Aliran ini dalam pendidikan menimbulkan pandangan yang optimis yang memandang bahwa pendidikan merupakan usaha yang cukup untuk membentuk pribadi seseorang. Baik, kembali lagi pada saudari Hona. Apa yang dimaksud dengan aliran nativisme? Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan manusia. Baik, kepada saudari Pria. Jelaskan teori aliran nativisme menurut Arthur Schopenhauer. Menurut Arthur Schopenhauer, ia berpendapat bahwa bayi lahir itu sudah dengan pembawaan baik dan jahat, sehingga hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Baik, kepada saudari Agnes. Apa yang dimaksud dengan aliran naturalisme? Yang saya ketahui, aliran naturalisme adalah aliran yang meyakini adanya pembawaan dari lingkungan, bahwa pada dasarnya manusia baik. Jika ada yang jahat itu karena terpengaruh lingkungannya, begitu juga sebaliknya. Baik, kepada saudara Herman. Jelaskan teori konvergensi menurut William Stream dan berikan contohnya. William Stream berpendapat bahwa bawaan lahir dan lingkungan hidup menentukan perkembangan manusia yang dilakukan dengan faktor ajar dan faktor dasar. Contohnya, anak dalam tahun pertama belajar mengoceh dan meniru suara ibunya dan sekelilingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saudara-saudari sekalian, sini saya akan melanjutkan pertanyaan saya tadi yang sekarang berganti materi yang berjudul materi perspektif pendidikan nasional. Baik, kepada saudari Yohana. Apa yang dimaksud dengan perspektif pendidikan? Baik, saya akan menjawab. Perspektif artinya cara pandang suatu masalah yang terjadi. Sedangkan pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan potensi diri manusia untuk masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perspektif pendidikan adalah suatu konsep yang dilihat dari sudut proses bahwa pendidikan mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin yang akan menimbulkan perubahan pada dirinya sehingga berfungsi sesuai kompetensi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kepada saudari Yohana kembali. Coba Anda jelaskan yang dimaksud dengan pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan itu sendiri sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang terdiri dari beberapa bagian yang terhubung dari satu ke satu yang lainnya dan saling mempengaruhi. Unsur-unsur pendidikan itu sendiri yaitu seperti tujuan pendidikan, pendidik, siswa, metode, multimedia, dan alat pendidikan, bahan ajar, waktu pelaksana, dan lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu pendidikan. Terima kasih. Baik, kepada saudari Agnes. Apa yang dimaksud dengan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia? Baiklah, saya akan menjawab. Menurut saya, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia yang berarti pendidikan mengantarkan peserta didik menuju kematangan dan kedewasaan rohani dan jasmani, sehingga peserta didik dapat menjadi manusia yang baik hati, aspeknya kecerdasan, emosional, dan spiritual. Baik, kepada saudara Herman. Ada 8 standar pendidikan sebagai suatu keberhasilan dalam proses pendidikan. Coba Anda sebutkan. 8 standar pendidikannya yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga, standar kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Baik, kepada saudari Tria, apa fungsi standar pendidikan nasional dan beritahu untuk tujuannya? Menurut saya, standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Baik, terima kasih. Baik, di sini kepada saudara-saudari sekalian, di sini saya akan melanjutkan dengan pertanyaan dengan materi perspektif pendidikan global. Baik, kepada saudari Agnes, apa yang dimaksud dengan perspektif pendidikan? Baiklah, saya akan menjawab. Yang saya ketahui adalah perspektif adalah cara pandang atau cara berpikir seseorang tentang suatu objek. Jadi, perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Baik, kepada saudara Herman, menurut saudara Herman, apa itu perspektif global? Perspektif global adalah suatu cara pandang yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup ini adalah kepentingan global yang lebih luas. Dalam cara berpikiran seseorang harus berpikir global dan dalam bertindak dapat secara lokal atau think global and act locally. Baik, pada saudari Yohana, sebutkan apa saja tujuan dari pendidikan global. Pendidikan global memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Tujuan ini dapat dicapai melalui mengerjakan bahan dan menggunakan metode yang memberikan relativisme budaya. Yang kedua, memberikan pengalaman yang mempersiapkan siswa yang untuk mendekatkan diri dengan keragaman global. Kegunaan dari tujuan ini adalah untuk mendiskusikan tentang relativisme budaya dan keutamaan etika. Yang ketiga, memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu, warga negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, kembali dengan saudari Yohana. Apa saja manfaat dalam mempelajari perspektif global? Manfaat mempelajari perspektif global yang pertama, meningkatkan wawasan dan kesadaran para pendidik dan peserta didik bahwa kita bukan hanya penghuni suatu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Yang ketiga, mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi untuk berbagai aspek. 4. Melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspek. Terima kasih. Pada saudari Tria, coba Anda jelaskan masalah apa saja yang terkait dengan perspektif global. Masalah yang terkait dengan perspektif global yaitu berkaitan dengan masalah global. Mary Ford mengemukakan pokok-pokok masalah global, yaitu yang pertama, penduduk dan keluarga berencana. Yang kedua, hak rakyat menentukan pemerintahan sendiri. Yang ketiga, pembangunan. Yang keempat, hak asasi manusia. Yang kelima, imigrasi dan pengungsian. Dan yang keenam, kepemilikan bersama secara global. Baik, terima kasih. Kepada saudara-saudara sekalian, saya akan melanjutkan pertanyaan yang berjudul materi implementasi pendidikan menurut para ahli. Baik, kepada saudari Tria, coba Anda jelaskan implementasi konsep pendidikan menurut dan Johar. Yang saya tahu, implementasi pendidikan menurut Johar dan Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan
perilaku, dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Baik, kembali kepada Saudari Yohana. Jelaskan implementasi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Implementasi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya kebudayaan yang berasaskan keadaban untuk memberikan dan memajukan tumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Hermanson, sebutkan ciri-ciri pendidikan yang terpadu. Ciri-ciri pendidikan yang terpadu terdapat ada 6, yaitu 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. 3. Memisah bidang studi sangat tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. 5. Bersifat luas. Nomor 6. Hasil pengeluaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Baik, kepada Saudari Agnes, jelaskan implementasi pendidikan karakter menurut Likpona. Yang saya ketahui, menurut Iklonia, karakter berkaitan dengan konsep moral, sikap moral, dan berperilaku moral. Tujuannya adalah untuk mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu. Nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, kepada saudara-saudara sekalian, saya akan melanjutkan pertanyaan dengan materi permasalahan pendidikan. Baik, kepada Saudari Kriel, apa saja proses kelancaran penunjangan pendidikan? Pada proses kelancaran pendidikan yaitu ada 3, yaitu input, proses, dan output. Di mana input adalah peserta didik yang melaksanakan aktivitas belajar, dan proses adalah merupakan kegiatan dari proses belajar itu, dan output adalah hasil dari proses tersebut. Baik, kepada Saudari Agnes, sebutkan masalah laju pertumbuhan penduduk dan jelaskan. Yang saya ketahui, apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus membiarkan, maka akan terjadinya berbagai masalah, baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kesejahteraan, kejahatan, lapangan kerja, dan lain-lain yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia di Indonesia khususnya. Baik, kepada Saudara Herman, apa yang dimaksud dengan permasalahan pendidikan? Permasalahan pendidikan adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan. Adapun masalah yang rumit yang terdapat dalam dunia pendidikan formal seperti pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, dan efisiensi pendidikan. Baik, kembali dengan Saudara Herman. Apa saja jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia? Permasalahan pokok di Indonesia terdapat 6, yaitu 1. Keterbatasan jumlah guru terampil. 2. Sarana dan prasarana tidak memadai. 3. Minim bahasa pembelajaran. 4. Mahalnya dana pendidikan. 5. Mutu pendidikan yang rendah. 6. Minoritas bagi kelompok difabel. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Johanna, apa saja konsep kurikulum 1984 menurut Titara Harga? Konsep kurikulum 1984 menurut Titara Harga yang pertama, disediakannya anak program belajar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Yang kedua, adanya program inti yang sifatnya nasional. Yang ketiga, adanya program pusat dan program daerah seperti muatan lokal. Terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Mana tahu ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.